Bedanya saya sama kami lah ya, orang-orang yang memang belajar dengan indigo. Pertama, indigo itu dia tuh dari kecil. Iya betul, dari kecil. Dari kecil dia tidak bisa ngerem. Jadi kapan, dimanapun, jam berapapun, selama dia bukan nggak tidur, katanya bisa ngelihat, ya ngelihat aja. Itu indigo. Nah, jadi dia tuh tidak punya rem. Nah, gas terus dia. Nah, kalau kami jangan pernah berpikir dunia sudah modern, nggak ada yang begitu-gitu. Yang begitu-begitu itu makin modern dia, Bu. Bisa maju. Dulu tuh mesti ada ada jeroan. Iya. Pakai yang begitu-begitu kan. Sekarang nggak perlu. Sama nih. Jadi sekarang gimana? Pakai apa tuh? Ada fotonya? Ada. Mana? Tengok di WA, tengok di Facebook, tengok di IG, tengok di mana. Oh, itu enggak? Udah. Astaga. Print. Nah, yang dilihat kan yang paling kita takutkan. Kau udah ngeliat apa jalan? Aduh, ada semua ada. Kalian sebut apa aja? Iya. Yang pertama kali kau Yang dilihat. pertama kali. Pertama kali kau lihat. Yang sampai dengan ekspresinya kayak tadi itu tuh kayak Oke, welcome back to Keki Kerja Kita. Iya. Semangat kau aja. Iya dong, ini soalnya udah menanti sekian abad, enggak sih abad. Lumayan lama. Lumayan ya. lama lah. Lumayan Setelah lama. kita- Setelah kita berembuk, akhirnya dapatlah jadwal ini dan bintang tamu yang tentunya pasti sangat spesial. Iya, dan bintang tamu kita hari ini jadwalnya padat. Iya. Iya. Jadwalnya itu bukan cuma kisaran Kota Pontianak, tapi kemana-mana. Wis. Penasaran pasti kan kita mau ngomongin apa? Katanya udah sampai internasional. Kayaknya tuh sampai ke luar negeri. Ini. Ini orang langka nih. Harus sering-sering kita pepet biar biar kalau ada apa-apa nyaman nggak? Iya, soalnya kan kita nggak pernah tahu rezeki itu datang dari siapapun, Iya, apa segala betul. macam kan. Banyak omong aja, langsung jalan. Oke. Ya, kita udah ada Bang Ula di Bang sini. Ula. Aku sih manggilnya Bang Ula. Kalau nama panjang apa sih? Amirullah Asri. Amirullah Asri. Amirullah Kan Asri. biasanya kalau saya tuh punya kawan yang namanya Amirullah atau Amir apa. Panggilannya Amir, kok ini jadi Ula? Ula, agak lain ya. Emang nama panggung atau memang sengaja beda kan atau gimana tuh Bang? Iya, panggilan dari kecil ya, sama mama, sama bapak, Ula gitu. Karena mungkin abang almarhum tuh Wahyudi panggilan Udi, Wahyuni panggilan Uni, biar kena aja Mbak. Ula, Anugrah panggilannya Uga. Jadi U semua. Kebetulan ya, Pak. Jadi itu diambil tengah-tengah ya, biar agak sedikit beda, nggak mau sama dengan yang Iya, lain. betul. Daripada dipanggil Asri, Perumahan dong. iklan dong. Iya, jangan. Oke, Ula nih yang aku tahu lah. Jadi punya sesuatu yang berbeda dari kita semua. Dia nih mampu melihat sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Wah, Kok kayak di sini? Itu bener nggak sih, La? Iya. Apa sih itu, La? Itu tuh disebut apa sih? Apakah itu disebut kelebihan? Ada yang bilang indigo atau apa, itu beda atau? Nah, Seperti jadi apa? Kalau Ula ini seperti apa? Kalau Ula? saya belajar. Maksud kau? Jadi- Ada sekolahnya? Maksudnya belajar. Jadi saya belajar dengan ada gurunya. Ada guru. Jadi bedanya saya sama kami lah ya, orang-orang yang memang belajar dengan indigo. Pertama, indigo itu dia tuh dari kecil. Iya betul, dari kecil. Dari kecil dia tidak bisa ngerem. Jadi kapan, dimanapun, jam berapapun, selama dia bukan nggak tidur, katanya bisa ngelihat, ya ngelihat aja. Itu indigo. Jadi dia tuh tidak punya rem. Gas terus dia. Kalau kami, saya nih terutama, kalau ya saya cerita saya lah ya. Kalau saya nggak mau lihat, saya nggak mau. bisa dikontrol. Iya, bisa ada kayak lampu on off-nya. Kalau saya duduknya di kuburan sekalipun atau di tempat kayak orang
Yang angker-angker gitu. Angker-angker atau yang ada atraksi yang sifatnya ada campur dunia gaibnya gitu-gitu. Kalau saya enggak mau lihat yang gaib, ya saya enggak aja. Nggak lihat. Enggak aja gitu, Mbak. Enggak lihat gitu, Mbak. Nah, yang kedua tuh jadi karena karena indigo ini dia gift. Jadi kemampuan dia hanya sebatas melihat. Nah, dia tidak dibimbing untuk pengobatan misalnya atau untuk kewibawaan begitu-begitu untuk apalah yang sifatnya begitu. Jadi kalau Ula nih bisa dong membuat kita lebih, misalnya pengobatan nih secara gaib Ula bisa. Iya. Terus kalau aku mau dibimbing lebih punya wibawa kalau di depan orang bisa juga lah. Iya. Iya. Bisa juga. Iya, Bisa jadi jadi oke, set nomornya. Aku butuh. Nggak lama lagi kan bakal ada banyak. Iya, amin, Bakal amin, banyak amin. kontestasi. Iya, Betul. iya. Itu perlu kan. Betul. Ya, Aku akan coba nih. kalau orang-orang sekarang bilangnya tuh naikin aura. Iya, betul. Iya. Yang kalau orang mandang dari jauh tuh kan, Kita nggak bikin orang tuh takut, tapi kita bikin orang seneng. Nah, jadi kalau orang takut kan jadi males kan, ngindar ya. betul. Nah, kalau orang seneng gimana? Beda urusan kan? Kalau orang senang berarti dia begitu ngelihat langsung kayak, kok aku nyaman ya sama dia ya. Gitu. Baik-baik, jangan semua Nyaman mau gimana lo nih? nyaman-nyamankan. Kasihan kalau semua mau kok nyaman-nyamankan. Jadi Tidak dong, tidak seperti itu. Jadi orang-orang yang kayak indigo nih kadang kan dia tuh yang misalkan ada satu yang sakit, terus dia bilang ada nih, kau nih terkena nih, kau nih ada yang orang jahatin nih segala macam. Tapi begitu kita tanya, bisa nggak kau Ngobatin? Ngobatin? Enggak. Kalau gitu Kalau sama dengan- saya- Nggak, kalau gitu Ula sebutan apa dong? Dukun atau apa ya? Ini jelaskan nih, biar aku nggak salah persepsi. biar jelas gitu. Ini sebenarnya Bang Ula nih dukun, terapis, atau Apa nih? Apa bimbing spiritual? pembimbing atau guru seperti apa sih? spiritual atau Biasanya apa tuh sih? sebutannya lah. Kalau saya menyebut diri saya sendiri itu lebih ke perukiah. Kalau saya, walaupun banyak juga orang-orang yang membutuhkan tenaga saya ini tidak cuma sekedar berobat atau pengobatan. Jadi yang kayak minta kawal, kayak misalnya yang di Kucing, ada datuk lah. Nah, datuk, dia ini datuk, gitu kan. Ya sampai hari ini masih. Jadi dia ini tidak sakit, dia tidak apa. Cuman dia tuh mau, dia kan punya bisnis yang besar ya. Jadi datuk dia ini bukan datuk gelar keturunan, tapi dia dikasih Karena dia punya prestasi. Karena keberhasilannya dalam berbisnis. Nah, dalam mengerjakan sesuatu, dia ini arsitek terkenal. Nah, dia mungkin ya karena semakin banyak penghasilan dia, jadi persaingan pun jadi dia ada rasa takut akan itu. Nah, sementara di sana negeri jiran sana, itu kuat-kuat juga. Gitu enggak? mereka sangat mempercayai hal begini. Sangat mempercayai hal begini. Yang saya temui ya. Jadi otomatis aku udah salah dong undang Ula ke Kiki. Udah sampai kemana-mana kan. Berarti betul kan pernyataan saya tadi di awal kalau misalnya Bang Ula ini udah mancanegara. Nah, Oke. Dan artinya itu hanya untuk dikawal secara spiritual. Jadi dia merasa lebih tenang, Lebih nyaman. lebih nyaman. Ya kita kan nggak cemas gitu ya lah. jadi dia pengen. Jadi dia membagi, aku ada pekerjaan ini. Aku lagi nyoba ada proyek lagi. Kalau apa sih kalau kita bilang ini proyek tuh Tender. tender. Ada tender. Tender nih. Aku mau menangin nih. Nih perusahaan yang ikut nih. Begini nih perusahaannya A sampai Z nih. Aku mau masuk nih. Bisa nggak? Kau minta kawal, kalau bahasa budak Pontianak tuh mungkin gini ya. Di backing. Di backing gitu, kayak dikawal lah
gitu. Jangan sampai kalau ada orang yang mau jahat, ya tolong dibantu. Jangan sampai kena. Jangan sampai proyek ini nih dia nggak dapat hanya karena ada spiritual, karena bahkan itulah sampai ke strata pemerintahan tertinggi di sana pun pakai. Lah, udah kemana aja sih, Lah? Selain kucing tadi ya. Kucing, Sibu, Miri, nyebrang Brunei belum, tapi lewat aja ya. Jadi dari Miri mau ke distrik Sarawak satu lagi namanya Limbang, itu dia dipisahkan oleh Brunei. Nah, jadi ke Limbang, dari Limbang baru masuk ke daerah Sabah, Kinabalu sampai Kinabalu. Nah, terus ke Singapura. Singapura juga. Pak. Padahal Singapura yang kita tahu ya guys, kayak itu tuh benar-benar udah Negara modern. Negara modern dan sangat-sangat berkembang. Tapi ternyata Ula juga sampai ke sana. berarti kan di sana juga masih menyimpan kepercayaan tentang ini gitu. Banget. Malah banget. Jadi jangan pernah berpikir dunia sudah modern, nggak ada yang begitu-gitu. Yang begitu-begitu itu makin modern dia, Bu. Bisa maju. Banget. Perubahannya gimana? Kan Contoh Iya, kecil. misalnya dulu pakai kemenyan. Sekarang Masih sih, Oh, cuman masih. secara yang begitu-begitu masih, cuman sudah dipermudah. Dulu tuh mesti ada rambut, ada jeroan, Iya. pakai yang begitu-begitu kan. Sekarang nggak perlu. serem nih. jadi sekarang gimana? Pakai apa tuh? Ada fotonya? Ada. Mana? Tengok di WA, tengok di Facebook, tengok di IG, tengok di mana. Oh, itu udah. Udah. Astaga. Print. Print. Terus mau diapain nih orang? Astagfirullah. Ya. Jadi Panik. Seketika sebenarnya panik. nah, Aku bayangkan. itu urusan kalian. Video saya sudah tidak terkontrol. Oh, kalau tidak tahu ya, tapi kembali lagi ya memang sih kita juga serba salah ya. Kita baik sama orang pun orang jahat sama kita ya. Pasti ada kan? Pasti ada. Jadi kita tidak bisa membuat seluruh orang di dunia ini senang sama kita. Astaga. Jadi betul. akhirnya bahwasannya kita muslim semua di sini ya. Bahwasannya ada perintah dari Nabi untuk tidak memasang gambar-gambar karena takut ain tadi tuh. Ternyata iya. Vero nggak sama apa foto-foto Instagram. Alvin, kamu berharap ya? Dan orang lain cari foto kamu, Sekarang muka kamu ya? canggih. Itu diguna-gunain. Canggih, Benar-benar benar. bisa semudah itu gitu ya. Iya. Oke, Lah, pernah nggak sih ada orang yang datang sama kau nih, terus dia bilang, Lah, aku sakit hati loh sama orang ini, bisa nggak bikin dia susah? Banyak. Terus kau lakukan? Enggak dah, ngapain? Untuk apa? Berarti alhamdulillahnya ya guys, kalau Karena- Bang Ula ini masih di jalur yang benar. Iya, karena saya sendiri kan, ya saya pernah Walaupun loh, duitnya besar loh, Lah. masa bodoh, tidak akan nyaman, tidak akan nyaman. Oh, jadi kok lebih ke pengobatan nih, Karena gitu ya? karena saya belajar ini nih kan awalnya kan saya hanya buat ngelindungin keluarga saya. Oh. Saya tidak cari apa-apa di sini. Bentar Bang Ula. Berbicara tentang melindungi keluarga. Apakah Bang Ula sudah memiliki pengalaman yang diguna-guna sama orang lain? Ya, jadi awalnya tuh awalnya tuh saya tidak pernah percaya dengan hal yang beginian. Awalnya. Kita orang media kan, kita tahu semua itu di TV itu settingan semua. Mau dia beguling-guling apa itu settingan semua. Nah, sampailah akhirnya keluarga saya tidak bisa nyebut ya, keluarga saya itu dia guling-guling di depan saya. Tiba-tiba. Jadi dia itu memang dihantam orang. Benar-benar dia tuh dihantam orang. Yang dia tidak sakit, dia sehat-sehat saja. Sehat walafiat. Walafiat jalan, aktivitas segala macam, tapi badannya makin kecil, makin kurus. Terus tiba-tiba Langsung guling-guling. langsung dia bilang tuh bisa minta bantu enggak cariin orang pintar. Nah, akhirnya mungkin karena dia pun mau berikhtiar, kami semua mau berikhtiar, datanglah orang pintar itu. Orang pintar itu berapa orang ya? 4-5 orang lah. Orang pintar itu dimulailah pengobatan itu dan
polanya waktu itu adalah kami penasaran kenapa dia sampai bisa dikerjain. Iya. Oh, alasannya kan? Iya, Yang tadi ditanyain sama si Vera. Vera nih, kenapa kok sampai dia ini bisa sakit? Kenapa? Iya. Nah, Pernah berbuat apa sih? Gitu. nah, yang membayang-bayangi dia makhluk yang dikirim sama orang. Jadi gini, ini nih sebutannya ada dalang, ada eksekutor. Kami tuh nyebutnya gitu. Oh, ada dalang, Eksekutor. ada eksekutor. Dalang itu orang yang nyuruh. Oke. Eksekutor si dukun. Oke. Nah, gitu. Oh. Kami nyebutnya gitu. I see. Eksekutor. Paham. Nah, eksekutor ini nggak tahu apa-apa. Pokoknya sini mau diapain? Gini. Maharnya sekian. Pek. Nah, jalan. Eksekutor dong yang ngerjain. Nah, si keluarga saya ini barang dari eksekutor yang nempelin dia nih dimasukin sama teman-teman pengobatan nih, dimasukin supaya dia ngomong. Oh. Kamu maunya apa? Oh, yang barang. Yang dikirimin itu. barang Nah, yang dikirim dikirim kan itu. nempel nih, memakan badan dia nih kayak parasit nih. Oh. Membu- Jahat sih. masuk ke dalam pikiran segala macam, segala macam. Jadi akhirnya masuklah ke dalam, dipanggil masuk, dimasukin, terus lihatlah yang dia berguling apa segala macam. Yang ketika saya melihat mata keluarga saya itu, saya tahu itu bukan dia. Oh, kelihatan. Kelihatan. Bentar Bang Ula. Emang matanya berubah. Bukan berubah. Itu jadi kayak bentar. Maaf ya Bang Ula ya. Itu tuh langsung ekspektasi saya langsung kayak emang matanya kayak Langsung di film merah. horor gitu, langsung mata putih aja Garis gitu. putih gitu. Kayak gitu. Enggak kayak matanya langsung kayak kebalik kayak di film horor gitu. Langsung Kalian- putih ya gitu. Kalian terlalu banyak nonton film. Ya, Iya sih. secara pribadi kan kita Nggak mungkin nonton sih itu yang mereka itu. Iya. Itu mereka yang ngajarin aku kayak gitu. Iya. itu gimana Bang Ula? Iya, kita tahu Ibu Uli juga punya basic theater kan. Dan tapi kan si saudara saya ini kan bukan aktor, bukan aktris, bukan apa. Oh, kalau aku guling-guling kesurupan kok nggak percaya. Enggak, maksudnya Acting nih, acting. tapi dari matanya dia kita tahu. Itu saya tahu tuh, kayaknya saya tahu tuh itu bukan dia gitu. Dari pandangan Kelihatan ya, terasa gitu ya. Terasa. Kau tidak akan membodohi dirimu dengan guling-guling di situ dan dilihat orang banyak. Iya. Oh, itu posisinya orang banyak. Lagi ada acara Kan keluarga. enggak kan Memanggil orang-orang itu tadi. orang kan Oh, itu iya, itu 4 paham. orang. Terus ada saya, ada istri, Ada ada keluarga yang keluarga yang lain. lain dan dia mau begitu gitu loh. Nah, akhirnya singkat cerita beres, alhamdulillah baik. Terus saya bertanya sama mereka. Yang membantu tadi. Nah, seandainya karena mereka ini siang ada kerjaan. Jadi kita harus menunggu tenaga mereka. Kalau kita mau minta bantuan tenaga mereka harus nunggu sampai malam. Oh, tunggu mereka udah ada kerja lagi. Nggak ada kerja karena siang mereka ada yang kerja A, B, C, D gitu kan. Jadi saya bilang, jadi kalau kayak gini bagaimana? Kita harus nunggu orang. Kalau misalnya siang kambuh apa segala macam, gimana ya kata dia? Bisa nggak saya sebagai keluarganya dia membantu belajar ya bang? Oh, gitu. Oh, malah Alhamdulillahnya. dibukakan jalan gitu. Enggak pula dipelit ilmu ya lah ya. Kan Ya, biasanya alhamdulillah. ada orang yang tahu tuh kayak, ih, ngapa kok nih nanya-nanya, kok pasti mau ngambil ladang job aku ya? Kan gitu bahasanya. Enggak gitu. Bahasanya. Enggak gitu. Kalau itu jahat ya. Dia lebih smooth lah. Dia bilang udahlah kalau ada apa-apa panggil aku ya. Ada lebih smooth kayak gitu. Enggak, kan biasanya. gitu. Jadi belajar. Akhirnya dari situlah Ula tuh belajar. Belajar dan- Butuh berapa lama sih lah untuk belajar kayak gini? Saya sampai mata saya terbuka itu butuh 3 tahun. Sampai benar-benar saya bisa mendefinisikan ini apa, barang datang dari mana segala macam. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Dan Mata batin dong. ya, dan yang dilihatkan pertama itu pastinya karena saya selalu meyakini bahwasanya Allah tuh bilang udu'u ini astajib lakum. Kau minta kepadaku, aku pasti kasih. Kata Allah. Di dalam Al-Qur'an jelas. Allah tidak bilang insya Allah. Aku pasti kasih. Ya iyalah. Itu kan Nah, tapi di balik itu ada ujar-ujar orang barat bilang be careful what you wish for. Hati-hati dengan apa yang kau minta. Karena itu tadi. Karena Allah pasti kasih. Iya. Cuman cara Allah kasih itu dia pasti berbanding lurus antara kesenangan yang kita minta dengan ujian.
Artinya kita sudah naik kelas. Paham. Dari yang kita nggak bisa lihat, kita bisa lihat. Artinya kita naik kelas dong. Ujiannya juga bukan ujian dari kita yang kelas 1, terus kelas 6, ujiannya kelas 1. Nah, yang dilihat kan yang paling kita takutkan. Kau udah ngeliat apa Jala? Aduh, ada semua ada. Kalian sebut apa aja? Ih kalah. Yang pertama Mama. Yang pertama kali kau Yang dilihat. pertama kali, Pertama kali kau lihat. yang sampai dengan ekspresinya kayak tadi itu tuh kayak itu udah aku lihat apa yang paling aku takutkan. Yang saya takut. Artinya kan sebelum-sebelumnya udah ngeliat dulu tuh. Nah. Yang kau pertama kali lihat tuh apa sih? Kan saya pernah jadi pewarta foto kan, fotografer jurnalis. Oke. 9 tahun. Nah, ada orang waktu itu kami liputan perempuan dibunuh sama pamannya. Nah, perempuan dibunuh sama pamannya. Terus tiba-tiba itu jadi dia tuh kos-kosan ini bangunan, terus kos-kosannya di sini. Ini jalan ke dapur, ini pintu kos-kosan. iya. Model gitu kan, model kos-kosan jadul lah gitu Lorong kan. gitu ya. Nah, lorong Kamar, panjang. kamar, ujung. Kamar, ujung dapur dan WC. Mm-mm. Ya, jadi tempat mereka masak apa segala macam. Tapi ini kamar. Nah, pembunuhannya di sini. Jadi lagi di reka ulang, rekonstruksi. Rekonstruksi ulang. Nah, jadi kata polisi silakanlah foto ceprek. Terus udah selesai saya keluar. Kan pintunya belum tertutup tuh, masih posisi terbuka, tapi di dalam kamar. Yap. Nah, terus saya berdiri, saya lihat foto. Waktu itu tuh saya yang udah ngamalin, memang yang saya minta ketika saya belajar pertama kali ini, aku pengen bisa melihat apa yang orang nggak lihat. Itulah tekadku pertama kali. Aku cinta bau. Kok jadi merinding sih di podcast sesi kali ini? Wah. Salah sendiri nggak mau manggil saya. Oke, lanjut dong. Ini seru. Udah Terus. siang bedengkang. Di situ banyak wartawan juga yang lain. Ada gak situ kawan-kawan kita yang fotografer juga ya, yang kalian kenal lah. Nah, di situ rame. Saya yang melihat gini tuh saya lihat ke pojok ujung. Masih saya Ke ingat pojok ujung kamar. di WC, lorong itu Oh. di pojok ujung itu. Masih saya ingat sekali. Dia pakai kerudungnya warna coklat. Bajunya coklat muda kayak baju pramuka, roknya coklat tua. Saya pikir itu baju pramuka, ternyata enggak. Dia hanya suka pakai baju coklat dan mukanya pucat. Kok pertama kali kira itu makhluk biasa tuh? Saya pikir itu orang malah. Manusia biasa gitu. Manusia biasa. Tapi alhamdulillahnya kalau untuk perihal yang kriminal gitu, dia tidak datang dalam wujud dia waktu dia habis. Iya. Dia hanya pucat aja datang ke saya gitu loh. Dalam keadaan organ tubuh kemana-mana. Walaupun ada juga yang begitu-begitu, cuman lain ceritanya. Oke. Nah, begitu dia lihat di ujung kan, kok dia ngeliat ke saya ya gitu kan? Kok dia merhatiin terus gitu? Perhatiin terus. Dan dia gini nak, kau bisa lihat dia. Lihat dia. Terus dia tahu nggak kau bisa lihat dia? Tahu. Dan mereka yang datang ke saya itu dia tahu saya bisa lihat dia. Nggak mau aku. Dia tahu saya bisa berkomunikasi sama dia. Kawan-kawan yang lain nih. Enggak, yang itu. Makhluk itu. Bukan makhluk. Cari gimana sih? Enggak, maksudnya gini, kan itu tadi cerita di awalnya itu kan Bang Ula nih kan itu ke suatu tempat TKP. TKP pada saat rekonstruksi. Jadi dengar dulu ya. Itu kan rame kan? Rame sama wartawan-wartawan selesai kan. Udah selesai jepret. Terus coleklah salah satu, kembali lagi jangan sebut nama lah, coleklah salah satu. Kau mandang nggak? Kau lihat itu cewek itu siapa ya? Yang di ujung ya? Yang mana kata dia? Udah. Dikira penghuni kos itu kali kan? Iya, pikirkan penghuni situ kan. Yang mana? Yang di pojok tuh yang pakai baju pramuka tuh, tapi bukan. Ih, merinding sumpah. Yang mana kau tengok nih? Nggak lama polisi itu menutup pintu kamar karena mau rekonstruksi full. Udah ditutuplah pintu kamar. Itu posisi korban masih ada di situ? Nggak ada dong. Udah. TKP kan? Rekonstruksi. Begitu ditutup kelihatanlah foto itu dengan baju dia yang itu. Astagfirullah. Ini kau rupa. Nah, terus siapa bang? Apa bang? Cewek yang mati itu yang kemarin, ini yang korban. Tuh di pojok tuh, benar sedikit hamburan lari lah kami. Tapi itulah first time saya ngeliat itu. Di situ lah ketika abang ngerasa kayak akhirnya yang aku mau Udah dikasih nih, udah dikasih. Jadi ada sempat percakapan enggak
sama belum berani. Belum, Tapi itu tuh ilmunya macam CT. ada. Iya. Tapi Karena kan ceritanya kan juga baru pertama kali lihat kan. Dan dia masih agak goblok-goblok gitu. Kan? Kalau aku sih jadi selalu. iya, tapi akhirnya tuh yang udah biasa aja gitu. Maksudnya Karena akhirnya kau udah mulai sering lihat. Artinya pertama kali itu kau nggak bisa kontrol dong. Kau Nggak mau bisa. lihat atau enggak. masih Tiba-tiba kau lihat aja. Berarti ketakutannya tapi- masih sama dong dengan kami-kami gitu. tapi waktu itu juga ketika pengen melihat nggak bisa juga. Oh. Jadi Tiba-tiba aja datang. Jadi dilihat-lihatin aja, dikasih lihat aja pelan-pelan gitu kan. Yang kedua itu malam-malam jam 12:30 hujan-hujan gerimis kayak tadi malam. Itu semua penghuni parit di salah satu sekolah tinggi, sekolah tingkat atas di salah satu kota Pontianak itu penghuni parit itu keluar semua. Itu yang kedua, yang merangkak benar-benar kayak di film kok. Dia merangkak tuh. Dengan mereka keluar dari parit itu penunggunya Crawling dengan- Dia ngapain keluar Emang jalan nggak tahu. dengan Sama kan aku tanya, kau mau kemana guys gitu. dengan berbagai macam gaya gitu. Dengan Mungkin berbagai- ada yang terbang, ada yang Tidak, merangkak. merangkak semua dia kayak keluar dari parit tuh. Yang sampai motorku tuh gini-gini loh, ngelakkan mereka. Ngapain kau ngelak? Kan aku nggak tahu Bu, itu tuh apa gitu loh. Oke, lah. Nah, Kau tuh udah berapa lama sih punya kemampuan kayak gini nih? kalau kemampuan saya sih nggak bisa persis mengatakan kapan, tapi belajarnya itu tahun 2009 Oktober. 2009? Oktober 2009. Lama ya? Ini udah 2024. Iya, kurang kan berapa jam? Udahlah. Udahlah, kita mau harus mikir. Jadi 15? Sekitar 15 tahunan. Kok aku nggak kedetek ya semula ya? Karena Nggak punya kemampuan seperti ini gitu lah. Sebagai temannya kok aku nggak kedetek gitu. karena memang pertama memang saya nggak mau sebenarnya kan nggak mau orang tahu gitu kan, terus apa namanya nggak nyangke aja akhirnya Bisa kayak gini. bisa kayak gini, dan nggak nyangke kalau ternyata ini nih udah harus masuk ke circle saya nih gitu kan. Kalian kan circle saya gak, terus circle kawan-kawan di komunitas lain yang udah masuk sini nih, harusnya nih saya nggak mau gitu gitu tapi ya nggak tahu lah, mungkin ini udah jalan ninja saya gak kan. Jalan ninja. Kayak ninja jadinya. Ninja. Jadinya ya udahlah, ya oke, udahlah gitu Lah, kasus pertama yang berani kau ambil itu seperti apa sih? Dan orang mana? Orang Arang Limbung. Orang Arang Limbung, dia tuh minta tolong lihatkan suaminya. Minta tolong perempuan berarti? perempuan. Melihatkan suaminya, dan fakta yang mengejutkan adalah ternyata itu dia cari itu hanya untuk pembenaran. Pembenaran dia, padahal di rumah tangganya tuh dia yang salah, posisinya dia yang salah. Oh, pada saat itu. Pada Saat itu. Jadi memang saya pun nggak ngerti ya, kayak ada fase-fase, kayak ada musim gitu, Bah. Jadi ketika ngurusin perihal rumah tangga nih ya, dengan berbagai persoalan lah ya, yang mungkin dia cekcok karena anaknya, dia cekcok karena perebutan harta, dia cekcok karena, tapi begitu ada musimnya tuh urusannya tuh kayak kurang lebih sama. rumah tangga semua. Itu 10-15 kasus tuh rumah tangga semua. Nanti loncat tuh beda lagi tuh. Beda yang urusan pacar-pacaran, urusan jodoh yang ditutup, urusan apa nanti. Ada jodoh ditutup. Ada Pak. Vera, Alvin. Ada Pak. Boleh. Ada Bu. Jadi atau nanti pindah lagi ke persoalan yang persaingan bisnis. Persaingan bisnis yang dia hanya di sepanjang jalan itu ya, saya tak usah sebut jalannya, di sepanjang jalan itu hanya tinggal dia berdua yang jualan sarapan. Tapi masih tidak laku. Yang tadinya banyak luar biasa, jadinya hanya tinggal dia berdua yang jualan sarapan, dan dia adik-beradik. Sisanya tuh dibuatnya tutup semua. Tutup semua. Nah, saya dipanggil ke situ karena dari dua ini ada satu yang tinggal
tinggal dia lah yang jualan yang bukan adik-adiknya, minta bantuin. Oh, jadi orang lain yang minta bantuan yang juga jualan di situ. Dia bilang sisa kami dulu tuh Bang dari ujung ke ujung jalan ini semuanya penuh orang jual sarapan. Sekarang Bang tinggal dia 2 beradik ya Bang. Saya pikir masa sih kau jak kali ini framing gitu kan. Tapi begitu diusut-usut ya memang betul gitu Bah. Dan terkadang itu pun saya tuh suka ngerasa gini. Saya sebenarnya tidak terlalu menyukai perasaan ketika apa yang saya lihat itu betul. Oh iya, ngerti. Saya pengennya tuh salah lah. Kayak plot twist lah gitu. Kayak Ini cuman Kayak gini, ih Eja ternyata suka sama aku. Ah. Janganlah. ya something kayak gitulah. Jadi itu urusan persaingan bisnis. Nanti persaingan bisnis lain warung lah, persaingan bisnis lain sampai yang perusahaan sampai apa. Dan itu ada kayak ada musim-musimnya. Nanti siklusnya balik lagi tuh. Oh gitu. mutar lagi. Mutar lagi. Nah, ada yang urusan adik-beradik yang ngerebutin harta, yang Warisan. Warisan. abang dengan adik saling ngirim-ngirim santet. Ih, saudara. Serius lah. Benar, Benar, Pak. Bang. Saudara sama saudara. Ah. Kalau aku nih cukup ngomong ya, udahlah kau kan ada kaya semua tuh aku ya cukup ngomong gitu lah. Saya sampai pernah ketemu kasus orang tua nganu anaknya, emak nganu anak. Itu kenapa? Nyantet anak. Alasannya? Karena si bapak sudah meninggal, ngewariskan rumah itu dengan anak. Si emak mau kawin lagi. Nah, tinggal di situ. Tahu. Ternyata ini nggak cuma ada di Indosiar. Iya. Rupanya memang ada. Jangan-jangan Indosiar true Karena story. kita tahu Ya. Based on true story. Karena kita tahu kan. Karena kita tahu duit ini independen dia. Dia tidak melihat saudara, kawan, tidak. Duit itu dia berdiri sendiri dia. Itulah lah, aku kayak aku lah ya. Kalau soal duit nih sebenarnya tuh aku tuh orang yang paling gampang ngatur uang. Masalahnya uang tuh nggak mau benar diatur. Itu dia. Dia nggak mau dia. Saya sih sabar Kak. Orang yang tak sabar dengan saya. Kalau masalah nagih utang. Jadi kayak gitu. Dan Oke. sama saya tidak melayani kalau ada barang hilang. Barang hilang terus ditanya, Bang. Motor saya hilang bang, bisa cari kan? Nggak ada urusan itu. Itu udahlah, kau say goodbye ya lah. Itu nggak bisa. Nggak bisa, karena nanti lambat laun makin lama ujung-ujungnya remote TV dia hilang pun nanya kita. Kan nggak penting itu. Betul sih. Iya sih. Jadi barang hilang apapun bentuknya, mau dia emas 30 kilo kek, saya nggak ada. Saya bilang, saya nggak bisa. Oke. Bukan nggak bisa, saya nggak mau. Soalnya biasa tuh paling kalau kita bertanya ya barang hilang. Ini kan sampai jadi jokes udah. Paling dukunnya bilang orang dekat. Gitu. Iya, ya orang dekat dong. Kalau orang jauh Orang ngapain? dekat. Emang orang jauh bisa ngambil? Bisa kan dia dan jauh gitu. Nggak Nggak bisa. Masalah dekat. Tapi memang pun kayaknya dari psikologi hukum kepolisian yang saya tahu ya, disclaimer ya. Memang para pelaku kejahatan pun memang rata-rata berdasar dari orang dekat. Iya. Paling dalam kasus kayak misalnya saya tidak suka dengan orang, terus saya bayar orang. Nah, itu kan berarti Ada tapi perantara dalamnya ya. tetap orang dekat kan. Yang kita kenal seperti itu. Oke, ternyata pembicaraan kita tidak cukup satu segmen nih. Iya. Harus banyak-banyak nih ya. Ini Kayaknya- seru sekali. Iya, kayaknya kita harus nyambung nih. Gimana? Wah, lama dong di sini ya. Oke. Parah yang terparah. Oh iya. Oh iya. Bu FD kita bilang, Bang, Tadi kan yang pertama. Nah, yang pertama. Sekarang Sekarang yang terparah gitu. Yang paling susah, yang bikin sampai kayak Bang Ula bilang, aku tuh sampai nggak kepikiran loh, sampai orang bisa sejahat Setega ini itu, sama orang gitu. apa tuh kayak gimana sih biasanya orang tuh? Waktu yang ya kita nggak mau cerita aib orang lah, tapi ya ya cuman bisa bilang yang terparah tuh dia sampai dia habis mati, tuh orang meninggal. Sampai meninggal. Dan saya pun bukannya angkat tangan ya, bukannya menyerah ya. Saya cuman bisa kebetulan dia temannya istri, tuh kan. Nah jadi saya cuman bisa bilang sama orang tuanya, coba bawa ke dokter dulu, pulihkan jak dulu minimal dia bisa duduk. Karena dia udah nggak bisa ngapa-ngapain dah. Kayak orang koma gitu.
ya masih bisa nyaut ngomong Itu tapi umur berapa tuh? ah Umur berapa tuh? seumuran ya kan kawan sekolah ibu. Umur kalian lah, umur apa? 40-an. Ya 40-an. Dan dia hanya berjarak 3 bulan dari dia kena. Pertama kali kena. Kena 3 bulan habis selesai. Nah, jadi datang yang dalam hati ini kan kayak ada sinyal gitu ya, kayak yang udah kau ndak bisa ngapa-ngapain nih. Kau cuman bisa bantu doa aja. Nah, jadi terus ada sosok gaibnya lah kan yang dari si dalang itu kan, dari si eksekutor itu kan. Nah, jadi ada sosoknya itu yang di pinggir tempat tidurnya tuh yang bilang kamu tidak usah ikut campur kata dia. Nah, jadi dia itu akhirnya saya cuma bisa bilang coba bawa ke rumah sakit dulu, infus ke atau apalah sampai dia bisa duduk. Syukur-syukur dia bisa berdiri, artinya badan dia cukup nih, kan? Badannya kuat. Kuat. Nah, kalau misalnya badan dia segini, itu barang yang di belakang dia sebesar ini, Iya sih. kita cabut selesai. Pasti ini ngikut juga. tercabut. Ngikut kan cabut selesai habis di tangan kita orang rumahnya nuntut kan. Nah tapi kalau kebalik ininya segini badan dia segini barang ini segini paling goyang lah dikit gitu kan. Nah yaudah pulang ndak saya pun ndak ngasih apa-apa, saya cuman biasanya kan adalah saya ngasih air putih atau apa gitu kan. Nah, tapi ini ndak ada, terus saya pulang. Terus 2 hari kemudian istri saya bangunin saya kalau yang itu udah jalan. Ya artinya walaupun apapun yang kita lakukan, ikhtiar apapun, kalau memang kematian adalah sebuah Haknya, janji. iya, udah Sebuah janji. janji. Iya, sebuah Yang nggak kepastian. pernah kita tahu adalah bagaimana cara kita mati, di mana cara kita mati, dan kapan cara Iya. Jodoh, kita? maut, rezeki itu udah janji sama di atas. Iya. Tidak ada yang tahu sama Nggak sekali. tahu tahu caranya gimana. Ya, yang penting jadi orang baik jak lah. Itu jak lah. Kalau kita berharap dengan kita jadi orang baik, orang pun baik sama kita walaupun kerja dunia tidak seperti itu kan. Iya sih. Nah, tapi kita coba berusaha jadi orang baik jak lah. Nah, yang mau ditanya apanya nih? Ada, kita langsung jak lah. Apakah ada? Jadi kira-kira laki-laki mana yang buat saya nih bang? Menenangkan diri. Alhamdulillah. Ya, Apakah ada barang yang menempel ada, atau ada. Jadi ada 2. banyaknya? Ya, satu yang dari keturunan. Yang dari keturunan enggak ngacau. Yang satu lagi dikerjakan orang lah, dikerjain orang. Ada kena. Jadi mungkin karena pun dia tidak menyadari bahwa ada dari leluhur dia yang ngawal, sehingga barang yang tadi, jadi pun dia akhirnya tidak menyadari juga ada serangan gitu, Bang. Karena ada leluhur yang Leluhur itu tidak membantu karena dia tidak pernah tahu. Kalau dia tahu, Apa ya buat leluhur nih kalau dia tak nak bantu-bantu? tapi dia tidak bisa juga lari. Oh. Karena dia itu udah kayak jadi takdir Ada gitu. tak guna berarti leluhur ni tak? Itulah dia. Tak begini ya nih.